Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa fi suratir Rum al-ayah arba'un wa wahid. Ya. Waharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kalau bahasa sininya, bahasa kitanya, waharal fasadu, telah nampak kerusakan fil barri, di daratan, wal bahri, di lautan, bima kasabat, akibat perbuatan aydin nas, tangan manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah menghendaki agar sebagian mereka merasakan akibatnya. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Allah telah membuat bumi ini dengan dua wilayah. Satu wilayah daratan, dua wilayah lautan, atau wilayah daratan dan wilayah air. Ya. Waharal fasadu fil barri wal bahri. Manusia dengan kekuasaannya, karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diciptakannya manusia itu sebagai khalifah, menjadi pemimpin, menata, mengatur jagat raya alam ini. Bahkan sebagian daripada manusia itu ada yang menjadi pemimpin manusia atau memimpin manusia, ya kan? Itu. Wal fasadu fil barri, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu akibat apa? Bima kasabat aydin nas, karena akibat perbuatan tangan manusia. Yang dimaksud perbuatan tangan manusia ini adalah bukan perbuatan pekerjaan tangan dia. Tangan mencangkul, motong, ya, motong rumput, motong pohon, itu. Bukan itu. Ada yang lebih besar bahaya, berbahaya daripada itu, adalah kebijakan atau keputusan. Ini kebijakan atau keputusan atau peraturan atau perundang-undangan yang akan berdampak pada kerusakan, itu yang berbahaya. Dibolehkannya mengulurkan hutan, dibolehkannya mengeruk pasir dari lautan, dibolehkannya membabat hutan mangrove, menghilangkan bibir pantai. Itu adalah perlakuan itu akibat kebijakan. Akibat kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemimpin, ya kan? Bima kasabat aydin nas, maka kerusakan itu adalah sebetulnya akibat kesalahan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh kepemimpinan. Sehingga kerusakan di bumi itu berdampak pada apa? Kehilangan lahan pangan, ya kan? Tempat pangan, bercocok tanam. Kehilangan tempat binatang atau hewan, pemeliharaan hewan, pengembalaan, hilang. Tuh. Karena itu hilang, maka pangan hilang bersamaan itu, ya kan? Akibat kebijakan yang salah itu. Pembangunan yang berlebihan, ya kan? Pembabatan hutan yang berlebihan, pengurukan lahan sawah dan lain yang berlebihan, itu akan berdampak pada negatif. Hilangnya pangan bersamaan itu. Kalau daerah tadinya daerah pertanian, kemudian hilang daerah pertanian hilang, maka pangan harus impor tuh, harus beli, ya kan? Maka beli tuh orang tuh, beli pakai duit, pakai uang. Kalau dia nggak punya penghasilan dari sawah dan ladang, maka harus beli tuh kebutuhan hidupnya, ya kan? Berarti dia harus apa?
Ketika lahan itu menjadi lahan bukan pertanian, jadi pasar umpamanya, maka masyarakat di situ harus berdagang, berjualan. Jadi umpamanya jadi proyek, maka orang sekitar situ yang punya lahan pertanian itu harus bekerja. Maka harus ada kebijakan yang menyeimbangkan itu. Harus ada kebijakan yang menyeimbangkan itu. Dari mana? Siapa? Adalah pemerintah, adalah dari perusahaan atau pabrik yang menggunakan lahan itu. Harus ada kebijakan itu, penyelamatan sumber ekonomi masyarakat tuh, ya. Wal bahri, dan juga di lautan. Lautan ini adalah sumber pangan. Di situ ada rumput laut, di situ ada ikan, di situ ada kepiting, di situ ada udang, segala, di situ ada garam yang dibutuhkan dan dikonsumsi oleh manusia. Itu ketika lautan itu juga dimanfaatkan untuk kepentingan daratan, dalam arti daratan itu untuk menunjang tadi perusahaan atau pabrik atau proyek, lautan digunakan untuk transportasi, bibir pantainya digunakan untuk pelabuhan, untuk jetty dan sebagainya, sehingga hilanglah kesempatan para nelayan untuk mencari nafkah. Nah, ketika hilang pendapatan tempat mencari nafkah dari lautan itu, maka ketika masyarakat itu orang itu ingin makan ikan, maka harus beli, maka harus ada daya beli. Nah, untuk mendapatkan daya beli itu, ya kan, untuk membeli itu berarti dia harus berpenghasilan. Jadi ketika laut itu dialih fungsikan, maka nelayan pun harus dipindahkan fungsi dipindahkan atau dirubah pekerjaannya agar dia tetap mendapatkan uang untuk bisa membeli ikan. Dia harus bekerja di perusahaan yang ada di sekitar lautan itu. Kalau pelabuhan di pelabuhan itu si nelayan itu harus dilibatkan di situ. Kalau tidak, rusak, ya. Bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Allah menghendaki dengan kerusakan-kerusakan itu, menghendaki pada mereka supaya merasakan akibatnya. Akibat itu hilangnya dan pertanian, hilangnya lahan pendapatan dari laut. Ini dampaknya adalah ketidakseimbangan antara orang yang tadinya nelayan, yang tadinya petani, dengan sudah ahli teknologi, yang kerja di pabrik, kerja di pelabuhan. Mereka pendatang, pribumi kehilangan lahan itu, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Ketika tidak seimbang terjadi, maka dampak sosialnya akan terasa, ya kan? Akan terasa, kecemburuan sosial akan terasa. Itu dampaknya, ya. Mudah-mudahan sebagian daripada mereka itu ada yang memahami dan ada yang berusaha untuk mengembalikan pemahaman tentang balik fungsi, tentang pengusahaan, mengembalikan fungsinya, minimal fungsi orangnya itu, agar bisa mereka juga bisa membeli apa yang dibutuhkan untuk makan, untuk konsumsi. Maka mereka dipekerjakan di situ. Itulah lahum yarji'un. Kalau tidak dilakukan perbaikan itu, mereka tidak sadar, tidak kembali kepada jalan yang baik, yang benar. Maka terus akan terjadi gesekan-gesekan antar sama anak bangsa. Ini dampak negatifnya. Ini surat Ar-Rum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.